pendengar suara, bukan alat bantu. Ini yang perlu dipahami. Cuma mau bilang apa, mereka nggak sekolah kok. Wahusilat ma fis sudur inna rabbahum bihi yawma idin la habir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu, masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bertemu bersama program Titik Balik di channel YouTube saya. Dan hari ini saya coba beropini atau berpendapat seputar kisruh debat kandidat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh yang berlangsung Selasa malam di Banda Aceh. Sebenarnya saya tidak mau masuk dalam ranah yang terlalu personal, lebih dalam. Tapi karena melalui media sosial, TikTok, YouTube, dan beberapa channel lain, saya melihat dan menyaksikan serta mendengar pendapat dari Paslon 01, yaitu calon gubernur Aceh, Bustami Hamzah, yang menyudutkan para pendukung pasangan calon nomor 2, Muzakir Manap dan Fadullah. Bustami mengatakan dengan atau mengomentari peristiwa yang terjadi Selasa malam itu dengan mengatakan bahwa mereka nggak sekolah kok. Kata-kata mereka tidak sekolah tentu saja menarik atau memancing semua pihak dari paslon 02. Salah satunya termasuk saya, karena memang saya pendukung pasangan calon 02 Mualim Dekpan. Jadi kata mereka itu tidak tunggal, tapi jamak. Karena itu sudah sepantasnya lah, dan saya juga punya hak untuk berpendapat dan berbicara seperti yang dilakukan Bustami dan tim pendukungnya. Kenapa? Yaitu tadi, karena saya adalah pendukung paslon 02. Kata tidak sekolah itu memang sangat-sangat sombong dan takabur. Ya. Tidak pada tempatnya semua orang, saya kira, harus mengungkapkan, harus menyatakan itu. Tapi lepas dari apa yang diucapkan tadi, harusnya saya atau banyak orang mengakui jika Bustami dan rekan-rekan memang sosok yang pintar, cerdas, dan sekaligus mungkin saja culas. Dan saya juga tahu bahwa alat yang digunakan oleh Bustami Selasa malam itu adalah clip on. Sebuah alat rekam yang memang bagi saya personal atau pribadi itu tidak asing. Bahkan termasuk saya juga sangat memahami. Saya pribadi ya juga sangat memahami alat-alat elektronik yang bersifat lebih detail seperti alat penyadap misalnya. Saya paham soal itu. Namun tahukah atau apakah Bustami paham ketika dia mengeluarkan kata-kata seperti itu bahwa tidak boleh sebenarnya? Atau apakah Bustami paham ini terlepas dari alat apa atau jenis apa, tapi tata tertib atau aturan debat sejak dari debat pertama sampai debat kedua, bahwa setiap pasangan calon itu tidak dibenarkan memakai alat apapun. Dan sebodoh-bodohnya tim pasangan 02, sebenarnya alat itu sudah terdeteksi sejak debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga Selasa malam. Namun itu tidak menjadi persoalan. Nah, kapan ini menjadi muncul kericuhan ketika
dipertanyakan. Memang kita sangat menyayangkan pada detik-detik pertama atau saat-saat awal Komisioner KIP Aceh terkesan abai dari protes yang dilakukan oleh Paslon 02. Dan yang lebih tragis lagi, Komisi Pengawas Pemilihan atau Panwasli Aceh, komisionernya tidak ada satupun di lokasi. Yang ada hanya staf ahli dan kepala atau pelaksana tugas kepala sekretariat bersama stafnya. Ini ada apa sebenarnya? Kalau kita mau menelisik lebih jauh lagi. Tapi andai pun Bustami menggunakan clip on atau alat tadi, saya kira tidak salahnya jika tim Bustami yang dikatakan cerdas dan pintar itu mengkomunikasikan lebih dulu dengan penyelenggara sehingga tidak ada pihak yang merasa curiga. Saya kira itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Selanjutnya, kalaulah memang Ombus itu pintar dan cerdas sekaligus culas menurut saya, kenapa? Karena memang saya tahu persis jejak rekam dari Bustami mulai saat dia menjadi ajudan Bupati Jafar Is di era tahun 90-an, terutama soal tata kelola dan amanah keuangan yang ada saat itu, sehingga Jafar Is atau almarhum Bupati Jafar Is menyingkirkan Bustami dan akhirnya dia ditarik ke Banda Aceh oleh Bang Sulaiman Abda. Di sinilah dia kemudian memulai karirnya baik sebagai ASN maupun sebagai aktivis pemuda, terutama di KNPI. Saya juga paham bagaimana Ombus bisa lolos dari berbagai persoalan dugaan penyimpangan keuangan di Aceh. Mungkin Anda masih ingat, pada tahun 2011, ada sekitar 20 miliar lebih dana pemerintah Aceh yang ada di kas. Itu raib entah kemana. Sehingga almarhum Paradis sebagai salah satu pejabat ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya meninggal dunia. Lalu bagaimana pula dengan kecerdasan dan kepintaran dari Ombus? Ya, Ombus memang pintar. Pintar mengatur anggaran dan pemenang lelang pada pengadaan alat peraga di Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2019. Termasuk pengadaan alat cuci tangan atau wastafel pada tahun 2020 yang bermasalah itu. Dan yang paling menyita perhatian publik adalah pada tahun 2021 di mana Ombus dan kawan-kawannya yang hari ini ada dalam lingkaran tim pemenangan itu terjebak atau menyusun satu pola ingin merampok anggaran pendapatan belanja Aceh lewat program proyek siluman yang bernama Apendik. Ditambah lagi dengan izin 9 izin usaha tambang yang sempat heboh juga. Sahabat titik balik, kalaulah boleh saya katakan, Ombus ya pintar, cerdas. Sehingga dia mampu mempengaruhi Mudzakkir Manaf atau Mualim, termasuk Abu Raja, termasuk Wali Nanggro Aceh, Tengku Malik Mahmud Al-Haidar, untuk dirinya bisa merebut kursi Sekda Aceh dengan mendepak Takwallah yang mendekati masa purna tugas ketika itu. Ombus juga atau Bustami juga lihai dan pintar dalam meyakinkan Gubernur Aceh Nova Iriansah ketika itu, sehingga dia masuk kembali dalam jajaran pejabat utama pemerintah Aceh. Walaupun akhirnya Nova Iriansah juga berselisih paham dengan Bustami di akhir kepemimpinannya. Bustami juga pinter sehingga PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki melantik dia sebagai sekda dan komisaris utama Bank Aceh. Walau akhirnya lagi-lagi terjadi pergesekan dan Bustami mengundurkan diri. Bustami juga cerdas sekaligus culas karena dia mampu merekayasa pendukung atau para alumni Universitas Syiah Kuala sehingga dia terpilih sebagai ketua Ikatan Alumni Unsyah atau IKA Unsyah. Walaupun sampai saat ini dia tidak dilantik oleh rektor
Unsyah. Bustami juga pintar dan cerdas. Dia memilih ketua relawan pemenangannya, seorang anggota DPR RI yang menjadi pemain politik naturalisasi dari partai lokal menjadi partai nasional, yang meminta kembali hadirnya aparat keamanan di Aceh dengan dalih Pilkada Aceh tidak aman atau terindikasi tidak aman. Saya tidak tahu apakah orang ataupun tim Ombus ini sangat paham bagaimana luka psikologis korban konflik yang belum pulih benar, traumatik mereka, lalu minta pula didatangkan aparat keamanan hanya untuk merebut sebuah kursi kekuasaan. Ombus memang pintar dan lihai, menempatkan sejumlah kepala SKPA dan PJ Bupati maupun PJ Wali Kota di Aceh sebagai pendukungnya di Pilgub yang saat ini sedang berjalan. Ombus memang pintar, lagi-lagi pintar, memposisikan dirinya sebagai korban dari playing victim pada kontestasi pilkada yang sedang berjalan ini. Tapi sayang, misi ini gagal menurut saya. Saya memang tidak sepinter Ombus, tapi saya paham dan sudah khatam dengan pola-pola propaganda dan gerakan kontra yang Anda mainkan serta tim yang Anda lakukan. Beberapa nama, sebut saja berinisial K, kemudian HB, itu pemain-pemain debutan yang memang tidak begitu saya perhitungkan dalam permainan-permainan ini. Saya sangat paham bagaimana langkah mereka pun saya bisa baca. Termasuk apa yang mereka lakukan Selasa malam lalu di arena debat. Oleh karena itu, tidak asing bagi saya untuk bisa memahami kemana alur yang ingin dilakukan ini. Nah, sekali lagi ini menunjukkan sebuah realita bahwa pasangan 01 Ombus dan Fadil Rahmi bersama timnya semakin panik, apalagi setelah keluar hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan Mualim D4 sebagai pemenang, insya Allah sebagai pemenang. Kemudian bagaimana counter isu yang dimainkan oleh tim-tim propaganda dari pasangan calon nomor urut 2. Dan saya kira kembali lagi Ombus memang pintar sehingga dia bisa lepas dari berbagai dugaan jeratan hukum dari apa yang telah dia lakonkan seperti yang saya katakan tadi. Tapi satu hal yang perlu diingat oleh Ombus dan orang-orang di sekitarnya, sepandai-pandai tupai meloncat, sesekali pasti akan jatuh, atau cepat atau lambat pasti akan jatuh juga. Dan sehebat apapun rekayasa yang Ombus dan tim lakukan, tapi ingatlah, rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang lebih hebat. Ombus lupa bagaimana rekayasa Allah ketika Allah menyelamatkan almarhum Tusuk dari fitnah dunia. Mungkin bagi Ombus dan kawan-kawan timbul penyesalan yang mendalam. Tapi sesungguhnya ada kasih sayang Allah kepada Tusuk. Karena Tusuk sudah sangat paham. Orang dekat almarhum Tusuk, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Orang dekat Tusuk bercerita kepada saya bahwa setelah 2 jam atau 30 menit setelah tes baca Al-Quran di Masjid Raya Batur Rahman, banyak ulama yang menelpon Tusuk dan menyatakan penyesalannya bahwa Tusuk bersama calon gubernur yang tidak mampu baca Al-Quran. Atau kalaupun mampu, menurut saya hanya pada tingkat Iqra 2, tidak Iqra 6. Disitulah menurut orang dekat Tusuk seperti tertekan batin. Dan ada gangguan psikologi yang dilakukan atau yang mereka dapatkan. Apakah Ombus dan Syekh Fadil Rahmi sadar dan bersama tim bahwa pada hari itu, pada saat tes uji baca Al-Quran, Allah juga telah memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan siapa Ombus sebenarnya, yang memang sama sekali tidak pernah disangka-sangka. Dan lagi-lagi menurut penjelasan dari orang dekat Tusuk kepada saya, seminggu sebelum tes uji baca Al-Quran, Tusuk sempat bertanya kepada Bustami, bagaimana dengan persoalan baca Al-Quran Anda? Lalu dijawab oleh Bustami dan timnya, beres, tidak ada masalah. Disitulah psikologi Tusuk, kabarnya
terganggu. Dan nama Ombus juga disebut-sebut dalam berbagai kasus dugaan korupsi. Ini pun menurut saya bukan kebetulan. Bukan berarti tidak ada hujan, tidak ada badai. Ini juga melalui sebuah catatan rekam jejak yang memang telah ditanamkan oleh Ombus pada waktu-waktu sebelumnya. Sahabat Titik Balik, kini pilihan ada pada rakyat Aceh. Apakah pada tanggal 27 November 2024 mendatang akan memilih paslon 01 Ombus dan Fadil Rahmi atau paslon 02 Mualim Dekpan? Sepertinya isyarat langit akan berpihak kepada pemimpin yang rendah hati, punya adab dan sopan santun, tidak suka menghina, tidak suka menjelek-jelekkan orang lain, tidak merasa diri paling pintar, tidak merasa diri paling bersih, tidak merasa diri paling benar. Serta mampu, kata kuncinya, mampu membaca wahyu ilahi yaitu Al-Quran dengan baik dan benar. Dan itu ada pada insya Allah ya, dan itu insya Allah ada pada diri Mualim dan Dekpan. Dan insya Allah pula Mualim Dekpan akan menang. Bukan kepada pemimpin Aceh yang merasa berpendidikan tinggi, sombong, takabur, dan suka merendahkan orang lain. Dan itu ada pada Ombus dan Fadil Rahmi. Sahabat Titik Balik, sekali lagi itulah pendapat pribadi saya menjelang hari-hari pencoblosan ini. Sekali lagi, sebenarnya saya tidak mau masuk dalam hal-hal yang sangat pribadi ini. Tapi karena Ombus menyebut kata mereka tidak sekolah, saya ada di dalamnya. Dan saya pribadi juga tidaklah bodoh-bodoh sekali, tidaklah rendah-rendah sekali pendidikan saya kan. Sekolah saya juga bisa dicatat dengan baik. Dan kalau dikatakan mereka seperti saya bilang tadi, bahwa partai pendukung Mualim Dekpan, di situ ada Prabowo, di situ ada Pak SBY, di situ ada AHY, di situ ada Teguh Rifki Harsha, di situ juga ada partai-partai pendukung lain, ada P3 dan segala macam. Apakah mereka ini juga tidak sekolah? Sebagai kader Partai Demokrat, saya terhina, jujur saya terhina dengan perkataan dari Bustami yang menyebutkan ketua umum saya, ketua Dewan Pembina saya, SBY itu adalah tidak sekolah. Saya kira jika dibandingkan dengan Bustami dan Fadil, pendidikan Ketum AHY dan Teguh Rifki Harsha tidak ada apa-apanya, kecil sekali dari apa yang mereka dapatkan. Sekali lagi, saya hanya membuka mata dan telinga serta hati rakyat Aceh. Apakah memilih pemimpin yang takabur, sombong, dan angkuh, atau yang rendah hati, tidak suka menghina, tidak suka merendahkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar suara, bukan alat bantu. Ini yang perlu dipahami. Cuma mau bilang apa, mereka nggak sekolah kok. Wa husilat ma fis sudur inna rabbahum bihi yawma idin la habib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.